Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menerangkan tentang data dan informasi. Ya, data data adalah menurut Pak Didi hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian merupakan per suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Ya, ini menurut para ahli, ada Jogianto, ada Laston dan Reilly. Jadi, data merupakan suatu fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Informasi menurut Anton ialah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar pengamatan analisis atau kesimpulan. Ya, menurut Jennifer juga ada, kurs ini juga ada. Kita lanjut. Kualitas informasi yang pertama adalah akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Bagi orang yang menerima informasi tersebut, selain itu juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Komponen akurasi meliputi, nah ini dia, completeness, berarti informasi yang dihasilkan dibutuhkan memiliki kelengkapan yang baik. Ya, correctness, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk keamanan. Ya, jadi kita harus melihat bahwa kualitas informasi itu salah satu diantaranya adalah akurat. Berikutnya, yang kedua adalah tepat waktu. Jadi informasi itu harus tepat waktu, apalagi dengan teknologi yang saat ini. Ya, semakin cepat informasi semakin baik. Ya, dan ketepatan waktu itu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Yang ketiga adalah relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi penerima. Ya, relevansi informasi untuk setiap orang dengan yang lainnya berbeda memang. Ya, yang keempat adalah ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya. Oke, yang kelima adalah mudah. Jadi informasi itu harus mudah diperoleh. Ya, lanjut. Pengertian sistem informasi menurut Yakub ada, menurut Michael Leod dan Erwin RB, tinggal dibaca saja. Lanjut, jenis-jenis informasi. Yang pertama adalah informasi faktual. Ya, berupa fakta, bisa dibuktikan atau merupakan peristiwa nyata. Ya, jadi informasi faktual dapat dibedakan lagi menjadi fakta umum dan fakta khusus. Ya, contoh fakta umum misalnya terjadi peledakan bom di Jakarta. Sedangkan contoh fakta khusus adalah terjadi peledakan 2 bom rakitan berdaya ledak rendah
di halte Trans Kampung Melayu Jakarta dan toilet yang berjarak sekitar 8 km dari halte tersebut pada tanggal 24 Mei 2017 malam. Itu adalah contoh fakta khusus. Lanjut, opini atau konsep. Informasi yang bersifat opini merupakan informasi yang berupa pendapat atau pemikiran seseorang. Sedangkan informasi bersifat konsep merupakan informasi berupa ide atau pengertian yang diperoleh dengan mengabstrakkan suatu peristiwa. Contohnya yang bersifat opini adalah sinetron berdampak buruk bagi para remaja di Indonesia, membuat mereka tidak memiliki sopan santun dan lebay. Contoh informasi yang bersifat konsep, misalnya rumah dinas adalah bangunan tempat tinggal para pegawai negeri sipil. Itu contohnya diantaranya. Deskripsi merupakan informasi bersifat uraian khusus untuk menjalankan sesuatu perincian tersebut. Contoh informasinya adalah siapkan alat tulis yang diperlukan, segera isi identitas, baca dan pahami soal dengan baik, pilih A, B, C, D yang paling benar, sebaiknya kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, dan periksa kembali lembar jawaban Anda. Itu adalah deskripsi. Nah, jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Informasi tidak ilmiah, informasi ilmiah. Yang tidak ilmiah merupakan informasi umum, tersedia di mana-mana. Misalnya, informasi mengenai suatu peristiwa yang diberitakan dalam televisi atau media lainnya. Informasi ilmiah yang dirancang khusus untuk kepentingan penelitian atau kepentingan ilmiah lainnya. Ya, ada informasi primer, ada sekunder, ada tersier. Lanjut, jenis informasi berdasarkan kegunaannya. Informasi ini diantaranya informasi menambah pengetahuan komunikan. Misalnya informasi tentang bencana alam yang diberitakan media massa. Informasi yang mengajarkan suatu komunikan, misalnya informasi mengenai cara menghitung luas lingkaran. Nah, ini berdasarkan kegunaannya. Informasi berdasarkan format penyajiannya. Ya, misalnya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, video. Informasi yang tercantum dalam koran, majalah berupa tulisan atau foto. Sedangkan suara biasanya bentuk radio, ceramah, atau televisi. Ya, untuk televisi penyajiannya memadukan dalam bentuk suara dan video. Ya, kita lanjut. Lokasi. Ya, merupakan jenis informasi berdasarkan lokasi kejadiannya. Ya, misalkan kejadian di beberapa negara atau beberapa daerah. Berdasarkan bidang kehidupan, merupakan informasi yang dibedakan dalam bidang kehidupan yang dicakupnya. Misalnya penyakit, buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi. Ya, ini dapat dikategorikan informasi dalam bidang kesehatan. Sedangkan untuk menghitung volume tabung, ya sebagai informasi bidang pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya. Ya, beberapa fungsi informasi. Pertama, menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, dan mengurangi resiko kegagalan. Ya, berikutnya mengurangi ragam
versi yang tidak diperlukan. Ya, misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah rapat. Memberikan standar. Manfaat dari sistem informasi. Sistem informasi dibangun dengan baik agar meningkatkan produktivitas, menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat, meningkatkan pelayanan, koordinasi dalam setiap bagian perusahaan, dan meningkatkan kualitas kebijakan dalam manajemen. Sedangkan secara umum, manfaat dari sistem informasi dengan manfaat berwujud, ya, benefit, dan manfaat tidak berwujud. Kita lanjut. Manfaat berwujud, tangible benefit. Ya, sebuah sistem informasi dibangun dipelihara akan memberikan manfaat. Ya, secara fakta dapat dilihat pergerakannya mulai pendapatan nilai serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun organisasi bisnis. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan dan meningkatnya penjualan dalam pasar, mengalami perluasan pasar. Nah, ini sistem informasi juga digunakan tidak hanya untuk menyimpan data secara elektronik, tapi harus mendukung analis yang diberikan oleh manajemen. Karena dengan laporan terjadi yang tersaji dengan cepat dan setiap dapat diakses, maka keputusan-keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat, tepat terhadap dinamika pasar yang ada. Sedangkan dari sisi pengurangan biaya, dilakukan analisis faktual atas pengurangan sumber daya manusia yang dilibatkan dari bisnis. Nah, penyediaan lengkap tidak terlalu mahal. Contoh pengurangan dari sumber daya adalah pencatatan transaksi keuangan. Jika sebelumnya di akunting harus minimal lebih dari 5 orang, maka dengan adanya sistem akuntansi dikerjakan 1 orang saja. Hal ini disebabkan SIA terintegrasi pada setiap pembukaan dan dapat diproses langsung bagian-bagian yang ada. Selain itu, secara otomatis SIK akan melaporkan keuangan dan dapat disajikan berdasarkan data-data tersebut tanpa re-entry. Nah, ini manfaat. Yang pertama adalah peningkatkan kepuasan konsumen. Sudah jelas. Peningkatkan kepuasan karyawan. Ya, nah ini seperti halnya inspeksi dan lembur. Lanjut, peningkatan mutu dan jumlah informasi. Ya, ini peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Oke, pemakai sistem informasi. Pemakai informasi adalah yang pertama pengguna informasi. Dalam bidang manajemen adalah manajer dan anak buahnya. Dalam bidang pendidikan adalah pendidik dan anak didiknya. Dalam bidang telekomunikasi adalah manajer dan anak buahnya. Pertahanan adalah komandan dan prajuritnya. Teknologi informasi adalah programmer, end user, administrator jaringan, dan graphic designer. Nah, manajer sumber daya yaitu manusia, material, mesin, uang, data, dan informasi. Nah, komponen sistem informasi itu ini. Komponennya ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan, komputer, dan komunikasi data, basis data, dan orang. Jadi ini ya harus ada semuanya. Nah, komponen input di sini adalah media dan metode.
untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumen-dokumen dasar. Komponen model, ada komponen output, ada komponen teknologi dan hardware. Ada software, ada basis data, ada komponen komputer. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.